Shalom, Ibu Bapak Saudara. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk sejenak dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Berkuasalah kiranya Engkau dalam pikiran perasaan kami, agar kami mengerti firman-Mu, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu. Demi nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Ratapan pasal 4 ayat 20 sampai 22. Ratapan 4 ayat 20 sampai 22. Orang yang diurapi Tuhan napas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungannya. Kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bergembira dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz, juga kepadamu piala akan sampai. Engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu. Telah hapus kesalahanmu putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Tetapi kesalahanmu putri Edom akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel meratapi hidup mereka oleh karena sifat dan sikap yang diperlihatkan oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang diurapi Tuhan dalam pemahaman mereka, dalam pengetahuan mereka, adalah orang-orang yang akan menuntun mereka, menyertai mereka, membimbing mereka dalam tuntunan kebenaran Allah, dalam tuntunan hidup menurut kehendak Allah. Mereka meratap oleh karena kenyataan tidak seperti yang mereka bayangkan dan tidak seperti mereka harapkan. Dikatakan di ayat 20, orang yang diurapi Tuhan napas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Orang-orang yang diurapi tertangkap dalam pelubang mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang keturunan Esau yang disebut putri Edom. Orang-orang keturunan Esau itu adalah orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, dan mereka yang diurapi Tuhan untuk menuntun, membimbing, mengembalai umat Israel terjerembab dalam realita keangkuhan dan kesombongan putri Edom atau orang-orang keturunan Esau. Orang-orang yang diurapi itu bergaul karib dengan mereka, berteman dekat dengan mereka.
mereka melupakan hakikat dan makna pengurapan mereka, yaitu menggembalai, menuntun, membimbing umat Israel agar umat ini tetap terjaga, terpelihara dalam iman kepada Allah. Ibu bapak saudara, jika seseorang atau orang-orang yang diurapi Tuhan sudah mengalami hal demikian, apa yang terjadi dengan umat yang dipercayakan kepadanya? Pastilah dia biarkan umat itu dibiarkan tercerai-berai, dibiarkan dalam kesendirian mereka menentukan arah jalan hidup mereka. Padahal sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan, mereka sangat diharapkan. Bahkan umat Israel menaruh harap penuh kepada mereka. Orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami. Bayangkan disebut napas hidup kami. Orang yang diurapi adalah napas hidup kami. Berarti kalau orang yang diurapi itu sudah meninggalkan mereka, berhentilah napas mereka, berarti kematian. Tertangkap dalam pelubang mereka, terperangkap, terjebak dalam jebakan keangkuhan dan kesombongan putri Edom, keturunan Esau. Mereka berharap penuh dengan tuntunan orang-orang yang diurapi Tuhan itu. Mereka dapat hidup, menikmati hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi tidak itu yang terjadi. Yang terjadi adalah orang yang diurapi membiarkan umat Israel dibiarkan untuk menentukan hidup mereka sendiri. Mereka lupa hakikat pengurapan. Mereka lupa pada makna pengurapan Tuhan kepada mereka. Mereka bergembira bersama putri-putri Edom. Mereka bergembira bersama orang-orang keturunan Esau. Putri Edom ataupun keturunan Esau itu adalah orang-orang yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhan mereka. Bergaul dengan mereka berarti orang yang bergaul itu pun mengalami hal yang sama. Bersikap dan bersifat yang sama. Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang rendah hati. Orang yang setia kepada Tuhan kini berbalik 100 kurang lebih mungkin 180 derajat. Menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong. Dan dalam keadaan demikian sudah pasti mereka tidak akan memperhatikan lagi umat Israel. Mereka tidak akan memperhatikan lagi keberadaan umat Israel. Dibiarkan sendiri, tak diperhatikan, tak lagi dijamin hidup mereka secara khusus. Hidup beriman, hidup percaya kepada Tuhan. Nabi Yeremia menubuatkan kepada mereka yang terjerembab dalam keangkuhan dan kesombongan itu, seperti yang dikatakan, bergembira dan bersukacitalah hai putri Edom, engkau yang mendiami tanah Uz, juga kepadamu piala akan sampai, engkau akan jadi mabuk lalu menelanjangi dirimu. Dibiarkan bergembira, dibiarkan bersukacita, karena tanah itu ada dalam penguasaan mereka. Ketika tanah tempat tinggal itu
berada dalam penguasaan mereka. Yang sombong dan angkuh berarti kesombongan dan keangkuhan pun mendominasi hidup mereka waktu itu. Orang-orang yang diurapi pun menjadi sombong. Orang-orang yang diurapi menjadi angkuh. Mereka bersukacita bergembira dalam keangkuhan dan kesombongan mereka. Mereka menikmati kenyataan hidup di tempat mereka dengan gembira, dengan sukacita, dibarengi lagi dengan sikap yang sombong dan angkuh. Tetapi diingatkan oleh Yeremia bahwa sukacita dan kegembiraan itu adalah sukacita dan kegembiraan yang semu. Kata firman, engkau akan menjadi mabuk, lalu menelanjangi dirimu. Mabuk oleh sukacita semu. Mabuk oleh kegirangan semu. Tapi sebelum ini saya mengatakan, ibu bapak saudara, bahwa orang yang sombong, orang yang angkuh, jika ia bersukacita, sesungguhnya sukacitanya adalah sukacita semu. Kegirangannya adalah kegirangannya semu. Dan sukacita yang demikian, kegirangan yang demikian adalah kegirangan dalam ancaman Tuhan. Dari sukacita yang mereka nikmati, dari kegembiraan yang mereka nikmati, kegembiraan dan sukacita yang membuat mereka mabuk, berarti tidak lagi mengenal siapa sesamanya. Yang ada hanya mereka sendiri, oleh karena sombong dan angkuh. Maka dari sukacita itu mereka nikmati rasa malu. Sukacita orang sombong, sukacita orang angkuh adalah sukacita yang meninggalkan rasa malu. Itu pun akan dialami oleh mereka yang diurapi, tetapi melupakan makna serta hakikat pengurapan itu. Berpaut dengan keangkuhan, berpaut dan kesombongan. Sekalipun hidupnya diwarnai dengan sukacita kegirangan, tapi sesungguhnya itu semu. Dan sukacita itu akan berbalik menjadi rasa malu bagi mereka sendiri. Rasa malu dalam diri mereka sendiri. Walaupun demikian, ibu bapak saudara, sekalipun orang-orang yang diurapi telah membiarkan umat Israel yang tadinya berharap penuh kepada mereka untuk membimbing menyertai, dalam konteks pembiaran Tuhan datang melalui Nabi Yeremia, menyapa mereka dengan sapaan demikian ini. Telah hapus kesalahanmu putri Sion. Tak akan lagi Tuhan membawa engkau ke dalam pembuangan. Jaminan Tuhan dibiarkan, dinyatakan. Tuhan campur tangan dalam kehidupan orang-orang yang dibiarkan itu. Jaminannya adalah dosamu telah dihapuskan, masa pembuangan telah berakhir. Ini berita sukacita, berita kegirangan bagi putri Sion, umat Israel yang tadinya berharap penuh pada orang-orang yang diurapi untuk membimbing, tapi karena dibiarkan mereka sendiri tercerai-berai, maka sapaan Tuhan adalah dosamu telah dihapuskan dan masa pembuangan telah berakhir. Ada pemulihan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada jaminan hidup
yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang diperlakukan tidak benar. Mata Tuhan melihat orang-orang yang dibiarkan tak berdaya oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Jangan menganggap Tuhan itu tidak tahu. Tuhan tahu keberadaan umat yang dibiarkan merana, dibiarkan tak menentu hidupnya karena mereka jadi korban orang-orang diurapi. Orang-orang yang diurapi berpaling kepada keangkuhan dan kesombongan, dan dalam keangkuhan serta kesombongan itu mereka beria-ria, lupa bahwa keriangan mereka adalah sesaat, hanya sementara. Tetapi jaminan Tuhan bagi putri Sion, umat Israel yang dibiarkan itu adalah kekal. Mereka nikmati sukacita kekal melalui penghapusan dosa dan pengakhiran dari masa pembuangan. Tetapi putri Edom, keturunan Esau yang di dalamnya membaur orang yang diurapi, yang melupakan hakikat pengurapannya, justru tetap dalam ancaman Tuhan. Ayat 22 bagian terakhir. Tetapi kesalahanmu putri Edom akan dibalasnya, dan dosa-dosamu akan disingkapkannya. Selain sukacita mereka semu dan menikmati rasa malu setelah sukacita itu, tidak hanya berakhir sampai situ. Ancaman penghukuman Tuhan tetap berlaku bagi mereka. Tuhan tahu apa yang mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan, disingkapkan, dibuka oleh Tuhan, yang pada akhirnya tentu ada hukuman, ada pembalasan yang akan dilakukan oleh Tuhan. Mereka tidak akan dibiarkan merajalela untuk mengasai orang lain karena kesombongan dan keangkuhan. Mereka tidak akan dibiarkan untuk merajalela menindas orang lain, menodai orang lain yang tak berdaya. Dalam hidup orang yang tertindas, dalam hidup orang yang diperlakukan tidak adil, Tuhan menyatakan kuasanya. Kuasa yang pertama tadi adalah dosa dihapuskan, pembuangan telah dihentikan, tidak berlaku lagi. Dan yang kedua, jaminan Tuhan adalah penyertaan pertolongannya bagi orang-orang demikian. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati masa perayaan penghayatan kita kepada kematian Yesus. Kita tahu bahwa kematian Yesus adalah penebusan, tapi juga pengampunan. Yesus menebus kita, Yesus mengampuni kita. Itu penyataan kasih-Nya bagi manusia. Tidak dibiarkan manusia dikalahkan atau dirundung dalam dosa. Tidak dibiarkan manusia terpuruk oleh kesalahan dan dosanya. Dia mengangkat manusia, walaupun upaya mengangkatnya itu harus dilewati dengan penderitaan, bahkan kematian. Kita syukuri itu, karena kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Kini kita akan memasuki masa ketika Yesus dimenangkan
yaitu bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa Dia adalah benar. Dia tidak layak mengalami kematian. Dia orang benar. Dia orang yang patut dipercayai. Ia adalah orang yang penuh kasih. Maka karena keberadaannya yang demikian, Ia bangkit. Dosa pun kematian tidak mengalahkannya, tidak menundukkannya. Justru sebaliknya, dosa dan kematian telah ditundukkannya. Ia bangkit dan Ia menang. Kebangkitannya berarti kebangkitan kita. Kebangkitannya berarti kemenangan kita. Kita dimenangkan oleh Kristus. Dosa diampuni. Kita dimenangkan. Jaminan baru dalam hidup kita di dunia ini. Tentu yang diharapkan kepada kita adalah terus berpaut kepada Yesus yang mengampuni, yang menebus, juga berpaut kepada Yesus yang menang, yang bangkit, dan Yesus yang akan datang untuk menghakimi dunia ini, menghukum yang tidak benar dan menyelamatkan yang benar. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara dikasihi Tuhan, sesungguhnya hidup kita sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Oleh karena melalui Kristus kita mendapatkan kepastian dalam hidup percaya kita, bahwa percaya kita kepada Kristus tidaklah sia-sia. Justru percaya kepada Kristus memberi jaminan kemenangan dan keselamatan kepada kita. Penebusannya melalui kematiannya mengingatkan kita bahwa yang lama telah berlalu, perbuatan dosa telah berakhir, yang ada kini adalah keselamatan, kemenangan yang dikaruniakan oleh Kristus kepada kita. Oleh karena itu, selamat kita merayakan Paskah, bersukacita dan bergembiralah, karena Kristus memenangkan kita dari keterpurukan karena dosa. Berpaut terus kepada Kristus, percaya terus kepada Kristus, yakin terus kepada Kristus, karena Ia telah membuktikan semuanya, bahwa sekalipun Ia mati, tetapi kematiannya itu sesaat. Sekalipun Ia menderita, penderitaannya sesaat. Yang kekal adalah kemenangan dan keselamatan. Itu telah dikaruniakan kepada kita, agar itu terus terjamin nyata dalam hidup kita kini dan ke masa depan sampai kekal. Maka satu hal, percayalah kepada Kristus yang menang, yang bangkit, mengalahkan segala-galanya. Sekali lagi, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, kemenangan pun kebangkitan Kristus. Kita hanya berucap, haleluya. Terpujilah Kristus yang sungguh mengasihi kita. Kristus yang bangkit, Kristus yang menang. Bawa sukacita, kita nikmati sukacita itu, sukacita yang abadi. Korelasi dari ratapan tadi adalah Putri Sion yang terpuruk, Putri Sion yang tercerai-berai, diberi jaminan oleh Tuhan, dosamu telah dihapus dan pembuangan
telah berakhir. Bukankah itu kegirangan? Bukankah itu sukacita? Menjadi sempurna kala penghapusan dosa dan kemenangan itu nyata dalam diri Yesus. Semua manusia diampuni oleh Yesus, ditebus oleh Yesus. Semua manusia dimenangkan oleh Kristus. Oleh karena itu, percayalah kepada Kristus. Tidak perlu ragu untuk mengambil keputusan percaya kepada Kristus. Tapi semuanya juga tetap bergantung kepada kita. Tidak ada pemaksaan. Yang ada pada kita adalah percaya atau tidak. Percaya bahwa Yesus menebus, Yesus mati, dan Yesus bangkit memberi kemenangan. Kalau tidak percaya, ingat, Dia akan datang kedua kali. Yang percaya diselamatkan, dan yang tidak percaya tentu tidak diselamatkan. Kita semua mau selamat, maka iman dan pengharapan kita sangatlah penting untuk menentukan semuanya itu. Kristus mengasihi kita. Kristus menyayangi kita. Kasih-Nya nyata buat kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah merenungkan firman. Biarlah kami menjadi pelaku firman dan menjadikan firman ini kekuatan bagi kami untuk jalani kehidupan ke masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menebus kami dan memberi kami kemenangan untuk menerima keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara. Shalom. Tuhan memberkati Bapak sekalian. Amin. Terima kasih.